106.1 Jeronimo Drill Senam Jogja. Halo Kanca Muda, apa kabar? Selamat sore. Kembali lagi ketemu barengan sama Awan Narendra di acara yang luar biasa, persembahan dari Dinas Koperasi. Ada Si Dilan, Si Bakol Jajah Deso Melangkori. Kita bakal keliling-keliling, jalan-jalan, ketemu sama orang-orang luar biasa, ketemu tokoh-tokoh di desa maupun tokoh-tokoh yang luar biasa. Pastinya mudah-mudahan bisa memberikan banyak sekali informasi buat kamu ya. Kita tayang setiap jam 3 sampai jam 4 sore Kanca Muda, dan hari ini kita di tempat nongkrong yang asik banget, yang deket banget dengan kita, yang sangat mudah banget kamu jangkau gitu Kanca Muda, di Cafe Kopi Pak Pos, kantor pos besar Yogyakarta di titik 0 km. Di sini kamu bisa nongkrong, di sini tempatnya enak, terus juga kopinya juga enak gitu Kanca Muda. Mau foto-foto juga asik gitu. Wah, pokoknya tempatnya recommended banget buat kamu datengin deh. Jadi kamu langsung aja datang ke sini, nongkrong di sini, ajakin teman kamu di sini, rapat juga enak, meeting di sini juga enak Kanca Muda. Dan kali ini Awan barengan sama dua orang yang luar biasa. Yang satu apa ya, kalau bisa dibilang multi talenta banget nih. Tokoh yang satu ini luar biasa sekali Kanca Muda Jogja. Fotografer iya, terus konseptor, pakar branding juga iya, Mas Fauzi Helmi. Halo Mas Fauzi Helmi, apa kabar? Selamat sore. Baik, sore. alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa banget ini Mas. Dan tempatnya menarik banget Mas, asik banget tempatnya. Baru pertama kali loh saya kesini. Kayak gini yang punya bilangnya gitu. Dan yang kedua nih Kanca Muda Jogja, dari Pani Radiopati ada Mas Aris Eko Nugroho. Mas Aris, matur nuwun sudah menyempatkan hadir. Ji, sami-sami Mas Awan, Di sukses tengah kesibukannya menyempatkan hadir di sini, sekali lagi terima kasih. Siap, Ji. Dan kita masih ngobrol banyak nih Kanca Muda soal keistimewaan gitu Kanca Muda, karena mungkin buat kamu sendiri yang tinggal di Jogja, tahulah kalau misalnya Jogja itu adalah kota yang istimewa gitu. Tapi terus ada yang namanya Pani Radio. Nah, itu tuh apa sih gitu kan? Mungkin belum banyak Kanca Muda di Jogja yang tahu gitu Mas Aris. Sebenarnya Pani Radio ini apa sih gitu? Lembaga yang seperti apa sih gitu? Ya, terima kasih. Ada Kanca Muda semua yang pada hari ini melihat mendengarkan apa yang menjadi pembicaraan kami. Jadi Pani Radio Keistimewaan ini sebenarnya lembaga baru yang dibentuk dengan Perda Is nomor 1 tahun 2018. Ada 3 fungsi dari Pani Radio itu. Yang pertama, berfungsi dalam rangka untuk menyiapkan bahan urusan keistimewaan. Menyiapkan bahan urusan keistimewaan. Jadi keistimewaan di Yogyakarta itu jangan dipahami hanya dana keistimewaan, tapi bagaimana Jogja ini menjadi berbeda dengan tempat lain karena istimewa. Oh gitu. Ya, istimewa di bidang apa? Ada kaitan pertanahannya, kaitan dengan kebudayaannya, ada kelembagaannya, ada pengisian jabatan gubernurnya, ada juga kaitan dengan tata ruangnya. Oke. Ya, itu yang pertama ketugasan kami. Kemudian yang kedua, kami ini bertugas untuk merencanakan dan juga mengendalikan urusan keistimewaan. Merencanakan dan mengendalikan. Misalnya seperti apa nih Mas? Ya, merencanakannya dalam artian karena Jogja ini menjadi bagian istimewa yang kami sebutkan 5 tadi, tentu saja kita sama regulasinya. Jangan sampai regulasi yang ada itu dilanggar. Karena itu menjadi bagian. Jadi kita menyiapkan dan merencanakan dari regulasinya, nanti dari pelaksanaannya, sampai kemudian juga pengendaliannya kaitan dengan keistimewaan itu sendiri. Maka di Yogyakarta itu ada lembaga-lembaga yang istimewa, seperti kebetulan kami sampaikan tadi, kami merupakan bagian namanya Pani Radio Keistimewaan. Ada dinas kebudayaan namanya Kundo Kabudayaan. Betul. Ada juga yang berkaitan dengan dinas pertanahan. Itu menjadi bagian lembaga-lembaga istimewa yang memang diharapkan untuk mengawal keistimewaan di Yogyakarta. Jadi kita dalam rangka memelihara dan mengembangkan semua yang sudah ada di Yogyakarta, bukan kemudian menghilangkan apa yang sudah ada dan istimewa di Yogyakarta. Salah satunya di tengah kota ini ada Malioboro dan sekitarnya. Betul. Sumbu filosofi. Itu luar biasanya. Dalam yang pertama, sebagai sesuatu arsitek visioner gitu, bisa mencerminkan atau memperlihatkan dahulu, sekarang pun juga masih menarik. Itu kan luar biasa. Artinya beliau mempunyai visi ke depan yang visioner sekali ya. Luar biasa. Ya, tugas kami ya dalam rangka itu. Makanya kami pun juga sekarang ini sedang menyiapkan Yogyakarta sebagai salah satu warisan budaya dunia ke UNESCO. Ini baru kita. Kemudian tugas kami yang ketiga berkaitan dengan
pengadministrasian urusan keistimewaan. Ini berkaitan dengan Jakarta. Ketika pemerintah di Jakarta itu ingin mengetahui tentang pelaksanaan keistimewaan, bagaimana administrasinya, bagaimana kemudian kaitan dengan regulasi yang kami buat, ini menjadi bagian diskusinya dengan kami di Paniradio Keistimewaan. 3 hal itu ketugasan utama di Paniradio, Mas. Oke. Jadi misalnya sekarang kan kemarin baru marak perubahan nama misalnya dari kecamatan jadi Kapanewon, terus jadi lurah kalurahan, terus dari Kesra jadi Ulu-Ulu, terus dan lain-lain. Itu juga termasuk dari bagian menjaga nilai budaya itu, ya? Ya, itu kelembagaan. Jadi kelembagaan asli. Jadi itu salah satu urusan keistimewaan, bukan di kebudayaan, tapi di urusan kelembagaan. Makanya sekarang ini dari lurah, kemudian Pak Panewu, ini terutama lurah, ini sebagai salah satu pemangku keistimewaan. Dan di tahun 2021 kita kenalkan BKK pada kelurahan, karena memang beliau selalu juga bertanya, kalau saya sudah dilantik dan dikuasai sebagai lurah, saya diangkat sebagai pemangku keistimewaan, terus saya berbuatnya terhadap masyarakat dengan apa? Konsekuensinya gimana? Ya, itulah yang kita coba dengan dana keistimewaan juga sampai ketemu. Walaupun kami lebih senang mengatakan keistimewaan jangan dipahami hanya dana keistimewaan, tapi bagaimana kita apalagi kancah muda yang ada di Yogyakarta mengamankan keistimewaan di Yogyakarta. Jangan sampai orang yang kemudian dari luar itu kemudian malah mewarnai sesuatu yang sudah istimewa di Yogyakarta. Arsitekturnya misalnya, cara penempatan tata ruangnya, ini itu juga nanti diatur di ini. Iya. Ada Perdais yang mengatur, Perdais sudah selesai semua. Kalau untuk tata ruang, Perdais nomor 2 tahun 2017, kemudian pertahanan Perdais nomor 1 tahun 2017, kemudian berkaitan kebudayaan ada Perdais 3 tahun 2017. 1, 2, 3 itu di tahun 2017. Oh, jadi nanti misalnya pun bangunan-bangunan yang baru tuh harus punya simbol-simbol tertentu. Betul. Sebenarnya atau itu sudah apa? ada. Itu gitu sudah ya, ada. Jadi sudah ada perda tentang arsitektur Jakarta. Sebenarnya sudah ada juga. Jadi bagian-bagian itulah yang menjadi bagian ketugasan bersama. Saya bilang bersama karena tidak mungkin dilakukan oleh hanya kami di Paniradio Keistimewaan. Karena di Paniradio Keistimewaan itu sebenarnya kalau secara sederhana Paniradio tugasnya apa? Kaitan dengan perencanaan sebenarnya. Betul. Jadi kalau di provinsi lain ada Bapeda, di kita ada Bapeda sama Paniradio. Ketugasannya hampir sama, cuman kami harus berkolaborasi. Cuman salah satu yang membedakan sumber kami berasal dari dana keistimewaan. Oke. Tapi memang menarik kan Cak Muda. Jadi kemarin kita sempat jalan-jalan di beberapa desa dan desa-desa itu punya planning, punya rencana untuk membangun daerahnya dari berbagai macam sektor, ada wisata, ada budayanya, ada ekonominya, dan mereka mengatakan bahwasanya ini kita manfaatkan BKK keistimewaan katanya. Itu memang yang disalurkan untuk desa-desa atau kelurahan itu, Pak? Iya, jadi di tahun 2021 ini baru awal. Jadi baru awal BKK pada kelurahan. Karena memang baru awal sehingga harus belajar dulu. Karena harapan kita dengan kemudian kita belajar, karena keistimewaan agak berbeda. Dana keistimewaan khususnya agak beda. Oke. Jadi kalau dana-dana yang lain ketika kemudian berada di kelurahan, kemudian tidak dimanfaatkan di kelurahan, itu ada yang bisa menjadi silpa. Silpa itu menjadi tabungan yang bisa dimanfaatkan tahun berikutnya. Kalau dana sih tidak bisa. Harus ketika itu jadi ada sisa dikembalikan dan tahun besok menjadi pengurang bagi Yogyakarta kalau itu menjadi bagian silpanya. Dikembalikannya di mana? Dikembalikannya kalau kelurahan dikembalikan kepada DIY. Kemudian DIY dikalkulasi dengan pusat, maka akan terkumpul silpanya. Nah, silpa terkumpul ini jumlahnya berapa? Itu akan menjadi pengurang tahun berikutnya. Jadi bukan tabungan. Ini yang membedakan, salah satu yang membedakan. Makanya saya sampaikan bahwa BKK Danais yang sudah mulai tahun 2021 ini perlu ada contoh dulu berapa desa dan sebagainya. Setelah kemudian melaksanakan, enjoy dengan pelaksanaannya itu, pertanggungjawabannya, dan jangan lupa di dana keistimewaan juga ada pembedanya. Pembedanya apa? Di dana itu tidak kemudian 100% ditransfer. Jadi kalau kita sudah dapat janji Jogja, kamu dapat 1,32 triliun, jangan dipahami nanti dibiarkan aja 1,32 itu akan cair. Tidak.
Tapi ada 3 tahapan, 15%, 65%, dan 20%. Oh, itu kalau sudah terlaksana. Iya, di setiap persentase itu tadi ada persentase harus 80% kinerja, 80% keuangan. Katanya sudah selesai 80 uangnya, ditinjau ternyata jembatannya belum jadi. Ya nggak jadi dikasihkan. Berarti ini uangnya ditransfer tapi belum dilaksanakan fisiknya. Oke. Nah itu yang membedakan. Dan ini kebetulan di 2 hari ini teman-teman di Jakarta melakukan verifikasi tahap 2 untuk transfer dana ACE di tahap ketiga di tahun 2021. Jadi memang ini harus benar-benar dilaksanakan nih gitu. Mungkin buat kamu Kanca Muda Jogja yang di rumah yang mungkin belum familiar gitu apa dana silva dan lain-lain. Jadi pemerintah itu menjelaskan dikit ya Pak. Pemerintah itu mengirimkan dana ke desa, ke kelurahan, dan itu harus digunakan gitu Kanca Muda. Sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Ketika memang tidak dilaksanakan, dana itu dikembalikan gitu. Ada yang ditabung untuk tahun berikutnya gitu. Kalau dana istimewa nggak bisa ya Pak ya. Bisa ditabung. Harus habis, harus memang benar-benar digunakan gitu. Digunakan. Tapi kalau kemudian digunakan itu sekedar untuk SBC juga kami tidak berharap semacam itu. Misalnya tidak ada kebutuhan terus kemudian dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak dibutuhkan. Itu juga tidak efektif dan efisien. Memang benar-benar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Iya. Dan sudah dirancang. Makanya ketika kemudian ada BKK masih ada proposal. Nah, proposal sudah dicermati. Siapa yang cermati? OPD sesuai dengan BKK yang dimaksud. Kalau kaitan wisata berarti namanya kelurahan wisata. Berarti diampu oleh teman kami namanya Dinas Pariwisata. Kalau kaitannya dengan koperasi nanti ada kelurahan planner diampu oleh Dinas Koperasi dan UKM. Kalau kelurahan budaya Dinas Kebudayaan. Nah, semacam itu yang kemudian kita coba kenalkan. Nah, tahun 2021 ini kebetulan karena ada PMK baru namanya PMK 94 di mana diamanahkan boleh dipergunakan untuk pandemi. Maka di tahun 2021 ini kita lakukan BKK pada 392 kelurahan, tapi akhirnya yang sampai kemudian ditransfer 391 kelurahan. Untuk tahun ini ya Pak ya? Tahun ini 391 ya, gitu. Jadi hampir semua kelurahan, bukan hampir ya, 99% itu kelurahan di Yogyakarta, di daerah Yogyakarta, karena di kota namanya kelurahan, itu sudah menerima BKK dana keistimewaan. Kalau tahun depan? Tahun depan tidak semuanya. Jadi tidak semua 392. Tapi jumlahnya juga kalau boleh kami kalkulasi ya lebih dari 300-an. Betul. Karena di tahun 2022 ada rencana kami untuk BKK yang namanya semangat tata nilai semangat kejogjakartaan. Nah, di situ ada penanda keistimewaan. Jadi kalau besok sekarang sudah ada, ini ada 90 kelurahan di tahun 2021 ini. Ada 90 kelurahan yang ada papan penandanya. Jadi kalau sekarang dilihat di kelurahan yang ada di DIY ini kan papan penandanya banyak. Betul. Ada yang dia sebagai desa prima atau sebagai papan penanda, ada PKK, ada dan sebagainya. Nah, ini digabung dalam satu bentuk bingkai namanya papan penanda yang besar sekali. Artinya lebih dari 3 meter gitu. Nah, kemudian di situ kita bisa mindai dengan gadget walaupun memang di sini peran dari aplikasi menjadi bagian. Tapi ini sudah kita coba bangunan yang jadi insya Allah di tahun 2021 kami targetkan 90 kelurahan. Tahun besok kurang lebih 391 minus 1 karena 1 kemarin tidak mencairkan, jadi bukan hukuman tapi kami harus tahu dulu, jangan sampai nanti dikasih anggaran seperti apa nih gitu ya. Kalau nanti dikasih anggaran lagi nggak mau mencairkan kami salah lagi. Betul. Nah ini menjadi bagian. Betul, luar biasa banget sebenarnya Kanca Muda. Bagaimana cara mengaksesnya, terus dana keistimewaan ini untuk apa saja, nanti bakal kita bahas seperti apa. Dan dengar-dengar juga Pani Radio ini mengeluarkan logo baru ya Mas Helmi ya. Seperti apa nanti kita bakal bahas, brandingnya seperti apa, logonya seperti apa. Dan kita masih ngobrol-ngobrol sama Mas Aris, ada Mas Helmi juga. Dan Mas, sebelum kita ngobrolin soal logo dari Dana ACE, mungkin kita juga pengen tahu nih, Dana ACE ini bisa buat apa saja sih gitu. Karena ada yang berpikir bahwasanya Dana ACE itu nanti buat support tari-tari doang atau alat upacara adat. Tapi sebenarnya lingkup
penggunaan dana IS ini bisa sejauh mana sih? Ya, jadi dana IS ini kan ada 5 urusan ya sebenarnya. Oke. Kalau urusan yang nomor 1 biarlah itu menjadi bagian urusan provinsi lah, kaitan dengan pengisian tata cara pengisian jabatan gubernur wakil gubernur itu kan biar urusan provinsi. Tapi yang 4 ini sebenarnya bisa sampai dengan tingkat kelurahan, bahkan itu sampai dengan tingkat masyarakat. Yaitu yang pertama kaitan kelembagaan. Kelembagaan itu ada kelembagaan asli, ada budaya satria di sana, dari watak dan sebagainya, bagaimana membina birokrasi yang berada di kelurahan, bagaimana kemudian mewarnai misalnya RT, RW dan sebagainya, bisa melalui kelembagaan yang tadi. Oke. Kemudian yang kedua, bisa ada kaitan dengan tata ruang. Tata ruang ini kaitan dengan satuan ruang strategis. Jadi di Jogja, di daerah Yogyakarta ini ada 18 satuan ruang strategis. Nah ini juga bisa mewarnai. Sekarang ini mulai, karena di Perdaisnya tata ruang ini ada amanah kesejahteraan juga. Makanya di tata ruang kemudian di tahun-tahun ini sudah kita coba misalnya pengembangan durian di Kulon Progo. Tahun besok kita coba mengembangkan kakao yang berada di Gunung Kidul. Ini dengan melalui tata ruang. Kemudian yang pertanahan juga sama. Pertanahan pun juga tanah di Yogyakarta memang konsentrasinya Kasultanan Ground dan SG-nya dan PA Ground. Pakualam Ground dan konsentrasi kita di situ. Tapi manfaatnya kan bisa banyak. Tanah itu kan bisa digunakan untuk misalnya saja kepentingan sosial bisa, kaitan pengembangan budaya bisa, kesejahteraan juga bisa. Karena dengan tanah itu bisa dimanfaatkan untuk macam-macam. Untuk nilai ekonomi, misalnya tanah yang sudah ada, kemudian di situ ada warga miskin, kemudian warga miskin itu kemudian dibiayai saprodinya, sarana produksinya, tapi berada di tanahnya Kesultanan dan Kadipaten. Betul. Hanya kita meminta semua itu diletakkan sesuai porsinya. Kalau itu tanah SG atau PAG ya izin sama pemilik, intinya kan itu aja. Ada kekancingannya, maksud kami itu. Iya, betul. Nah kemudian yang selama ini dikenal kan banyak dikenal gitu urusan kebudayaan. Nah pemahamannya budaya itu hanya seni, tari-tarian, jejogetan, lunglap itu yang harus kemudian kita rubah. Karena di kebudayaan sebenarnya ada 7 objeknya. Ada 7 objek kebudayaan itu. Salah satunya seni tadi. Betul. Tapi yang salah yang lain itu kan misalnya tata nilai budaya. Mata pencarian juga masuk. Bahasa. Bisa. Terus kalau adat istiadat juga masuk. Yang banyak pengetahuan dan teknologi. Di situ ada kuliner, ada kerajinan, ada juga kehidupan bermasyarakat dalam bertani. Kalau ada kegiatan misalnya masyarakat itu memelihara ternak, itu juga ada ilmunya sendiri di pengetahuan teknologi. Ada benda, kemudian ada tradisi luhur. Jadi kaitan dengan kebudayaan sangat luas, tidak hanya tari-tarian. Sehingga pada saat ini banyak aktivitas dilakukan oleh teman perikanan juga bisa, kemudian teman dari peternakan juga bisa, pertanian bisa, kehutanan bisa. Jadi aktivitas yang ada di kita, yang dari orang itu lahir sampai orang itu meninggal menjadi ada semua bisa didukung ya. Bisa dengan itu. Cuman memang tidak kemudian semuanya bisa kita danai karena ya kecuali keterbatasan, kita pun juga ada fokus-fokus tertentu agar ketika kemudian kami mempertanggungjawabkan targetnya pun juga jelas. Karena tujuan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 terutama berkaitan dengan mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Ini yang selalu dipertanyakan dibandingkan 4 tujuan yang lain. Oke. Makanya kemarin itu ketika kami berkeliling di Sidilan ini, dari Dinas Koperasi begitu sangat memperhatikan nih, gimana dana keistimewaan ini bisa dipakai supaya akhirnya kelurahan itu bisa benar-benar menjadi desa yang mandiri. Ini ayo dong, ini dipakai nih keistimewaan ini supaya bisa muncul desapreneur, desa mandiri ini bisa berkembang, masyarakatnya bisa berkembang gitu. Jadi memang akhirnya masing-masing dinas yang melakukan monitoring itu juga menyesuaikan dengan kondisi keadaan sekitarnya dan perencanaannya ya Mas ya. Iya, harus begitu karena harapan kita semua berasal dari potensi desa. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang tadinya tidak luar biasa menjadi luar biasa. Contoh gitu ya, tebing breksi. Tebing breksi itu ketika kemudian dibangun seperti sekarang ini pun juga tantingan dari Ngersodalem kepada masyarakat yang ada di sana. Apa yang kemudian menjadi bagian tantingan? Ini mau dipertahankan tebingnya
atau kemudian ditambang sampai habis, sampai anak cucu kita tidak akan tahu ada tebing di sini. Karena tebing itu kan ditantang gitu Nje. lah itu kan Iya, menjadi bagian betul, diskusi. betul, Nje, Karena Nje. memang itu harus begitu. Kan tidak bisa kalau kemudian itu yang menyelesaikan hanya satu pihak saja, tidak bisa. Karena kerentek dari beliau yang ada di lapangan itu menjadi bagian utama. Dan kalau tidak hati-hati, dulu itu 100 meter, sekarang sudah tinggal 40-an meter. Apa mau ditinggalkan jadi 10 meter, 5 meter harus berhenti? Nah ini menjadi bagian. Tapi kemudian dari masyarakat juga menginginkan, kalau saya tidak menambang, kira-kira apa yang Gantinya nih. ya, kemudian didiskusikanlah di situ. Kita ngobrol-ngobrol, ada atas izin ngesot dalam Bapak Gubernur, kemudian ada yang meminta, awalnya minta ternak. Begitu mau kita eksekusi kaitan dengan ternak, agak balik. Karena apa? Pengennya ternak itu dikeloni. Nah, itu yang nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Pemerintah itu mengendaki ternak itu kalau bisa jauh dari dalamnya rumahnya, betul. Biar karena lebih sehat tidak dan sehat. lain-lain. Kalau tapi kan ada yang orang mantep yang sandingnya itu ras sapi, misalnya semacam itu. Nggak ngadep kira mantep. Nah, ada semacam itu. Tapi kemudian ada yang udahlah kami kaitannya dengan bagaimana parkirnya, bagaimana kemudian terlibat di dalam kios-kiosnya, akhirnya jalan. Oke, tapi kalau memang memperhatikan dari Pani Radio ini sendiri, sepertinya memang programnya itu bottom up ya Mas. Maksudnya usulan dari bawah, pengen rencananya seperti apa, terus nanti Pani Radio lihat, oh ini bagus nih, oke nih, kita terima, kita support gitu ya. Modelnya seperti itu ya. Jadi kami pun juga tidak semua bottom up, ada juga yang top down, karena kadang-kadang kalau bottom up saja itu juga ada kesulitan di tingkat kami dan regulasi. Misal begitu kami tanya Bapak Ibu Lurah, pengennya itu mesti ada rest area di kelurahan yang bersangkutan. Apa iya kalau kemudian di pinggir pantai semua minta rest area di pinggir pantai, kan nanti nggak efektif. Betul. Jadi kalau di satu tempat dikelola bareng kan lebih enak. Nah, ini tetap ada juga top down-nya di sana. Jadi tidak serta-merta semua usulan. Makanya kajian dari OPD itu teman-teman di OPD DIY, di Dana IS itu ada 3 model. Ada yang dilakukan OPD DIY, ada dilakukan OPD kabupaten, ada dilakukan kelurahan. Jadi tergantung mana yang mau menjadi bagian. Tergantung mana yang menjadi Iya. bagian. Dan akhirnya juga si dana keistimewaan ini, kalau kegiatan-kegiatan yang menggunakan dana keistimewaan, terutama yang infrastruktur dan lain-lain, nanti rencana mau dikasih logo nih, diberikan pelang ada logo dari dana keistimewaan DIY. Pakatan ya Mas ya? Ya paling enggak informasi lah. Karena kenapa itu menjadi bagian? Karena 9 tahun ini kan ada pertanyaan yang menarik dan menggelitik. Ini sudah 9 tahun, kalau anak itu sudah mulai berlari, ini Dana IS kok nggak ada sampai ke masyarakat? Padahal ini sebenarnya ada nih, nyampe nih, banyak nih. Padahal ada kegiatan di masyarakat. Karena tadi ada yang lebih bangga kalau kemudian mengatakan bukan dari Dana IS, tapi dia bangga kalau itu dari saya. Nah, itu makanya kami mencoba dengan logo Dana IS ini menjadi bagian pembeda. Dan logo Dana IS baru kita luncurkan di Agustus tahun ini ya? tahun ini. Ya. Dan kalau misalnya melihat soal logo dari dana keistimewaan, Mas Helmi sebagai pakar branding, sebenarnya Mas Helmi melihat logo ini seberapa penting sih Mas ketika misalnya sebuah institusi atau sebuah kegiatan dan lain-lain itu punya logo tersendiri, itu sebenarnya seberapa penting sih itu? Oke. Jadi logo itu adalah sebuah penanda ya. Artinya bahwa dia harus bisa mewakili institusi yang akan dibangun. Artinya kalau kita misalnya itu logo bisa untuk brand, bisa untuk institusi, bisa untuk banyak hal. Jadi itu menjadi sebuah penanda seperti yang tadi disampaikan Pak Aris. Nanti di semua kegiatan yang ada itu harus menunjukkan tingkah laku ya, identitasnya dari sebuah brand. Dalam arti Dana IS ini gitu. Namun itu juga harus dibarungi dengan sebuah konsep yang sejalan seiring dengan latar belakang dari filosofi brand tersebut. Jadi kan tadi sudah disampaikan latar belakang kenapa Dana IS, kenapa Dana Istimewa sebenarnya sudah bisa sampai ke bawah, namun tidak tersampaikan dengan baik. Bahwa itu Dana IS. Bahwa itu Dana IS. Nah ini pentingnya sebuah penanda yang menunjukkan aktivitas dari sebuah institusi ini, gitu Mas. Oke. Jadi ini sebagai identitasnya, bahwasanya ini Dana Istimewa dan lain-lain. Gitu. Dan itu menjadi sebuah branding. Jadi branding ini menjadi penunjuk tingkah laku yang selama ini sudah berjalan.
Apalagi sudah sekian tahun ya Pak Aris gitu. Iya. Kalau misalnya melihat nih Mas Helmi melihat logonya dan Iya. di sini gimana karakternya, apa ya, sisi positifnya nih sebagai seorang pakar branding melihat bentuknya dan lain-lain ini gimana Mas? Yang menarik nih Iya, menarik iya. dari logonya Iya. Danais ini apa nih? Sebenarnya begini, kita bicara logo secara umum ya. Logo Danais ini sudah cukup memenuhi kriteria, dalam artian dalam hitungan detik orang sudah bisa merekam tanda visual ini, itu sudah cukup efektif. Artinya logo itu terlalu harus jelimet, terlalu harus harus digabung antara font, dan aturan-aturan yang akhirnya logo ini membutuhkan waktu untuk Susah dicerna. Iya, susah diingat. Nah, logo Danais ini sudah cukup mewakili karena apa? Gampang diingat gitu. Dengan kawungnya, dengan pertama 4 kali ingat langsung ketik nih gitu. Ya, mungkin ada filosofi 4 penjuru mata angin, kemudian yang paling simpel adalah inisial yang ada di situ, D gitu. Itu sebenarnya cukup simpel. Namun kapasitas saya tidak dalam rangka menilai apakah ini bagus atau tidak. Betul. Tapi yang terpenting adalah logo ini sudah mewakili kaidah-kaidah untuk sebuah brand yang mewakili sebuah daya visual yang bisa ditangkap oleh semua orang, begitu Mas. Oke. Dan Mas, kalau misalnya melihat perkembangan keistimewaan Jogja ya, itu kalau Mas Helmi sendiri harapannya gimana sih supaya juga brandnya Jogja sebagai yang istimewa, terus brandnya Jogja sebagai kota pelajar, brandnya Jogja sebagai kota budaya itu bisa tetap terjaga? Itu kita nih kanca-kanca muda di rumah nih harus seperti apa sih sebaiknya nih Mas? Sebenarnya gini ya, sebenarnya kalau kita bicara mengenai sebuah kota, Terima kasih. Jangan kemudian lupa sebuah dengar daerah, perjalanan Sedilan berikutnya. ini kan harus Acara dibangun ini sebuah dipersembahkan oleh kata kerja Dinas bersama Koperasi yang dan memang harus UKM membangun DIY. sebuah ekosistem. Terutama di Jogja ini kan ekosistem budayanya kan cukup kuat. Betul. Artinya di situ harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya menjadi sebuah kata benda, tapi sudah harus bisa menjadi kata kerja. Jadi kita harus bergerak sama-sama nih. Orang bicara mengenai Danais kok nggak sampai ke bawah misalnya seperti itu. Padahal sudah sampai ke bawah gitu. Artinya semua harus bergerak, menyadari bahwa dana keistimewaan ini memang disampaikan untuk kepentingan sebuah ekosistem bersama di Provinsi DIY begitu. Oke, jadi akhirnya kita semua tuh yang tinggal di sini harus menyadari lah bahwasanya kita tuh tinggal di Jogja, punya keunikannya, harus kita jaga gitu ya Mas? Iya betul, Jogja ini kan penuh dengan romantisme sih ya. Jadi semua sudut Jogja itu kata orang romantis gitu. Sebenarnya kalau kita bicara sudut pandang daya tarik kota Jogja ini memang sulit ya digambarkan dengan kata-kata karena semuanya menarik gitu. Apalagi Jogja ini sangat istimewa, bukan hanya sekedar wacana keistimewaannya saja, bukan hanya sekedar kata istimewa, tapi memang benar-benar istimewa bagi semua orang. Bagi ekosistem apapun gitu. Bagi orang-orang yang pernah tinggal di Jogja, keinginan untuk kembali itu pasti luar biasa. Betul. Ngangeni lah Mas. Iya, ngangeni gitu. Dan memang gitu, Jogja ini berbeda dengan kota-kota lain. Saya nggak tahu di mana pembedanya, tapi yang paling kita rasakan, kita rasakan dulu lah. Kalau secara visual mungkin ya kita tahu antara Jogja dengan kota-kota lain sudah terlihat visual. Tapi rasa itu nggak bisa diabaikan. Bahwa daya tarik dari romantisme itu, kemudian yang kedua ya daya tarik visualnya. Semua sudut Jogja ini mempunyai sebuah daya tarik yang istimewa. Oke. Dan kalau ngomongin soal juga branding tadi, dari dana keistimewaan, terus branding logo barunya gitu. Sebenarnya kalau menurut Mas Helmi, bagaimana sih cara yang efektif untuk membranding sesuatu tuh supaya juga lebih cepat nancep, lebih apa aja faktor-faktor yang diperlukan supaya sebuah simbol itu lebih mudah dipahami, lebih mudah ditangkap, lebih mudah diserap oleh masyarakat. Bagaimana sih Mas, apa yang harus dilakukan ketika pengen sebuah brand itu lebih mudah dikenal, gampang diingat? Itu step-stepnya seperti apa gitu? Karena ini juga kan yang dengar teman-teman UMKM juga, siapa tahu bisa bermanfaat juga untuk mereka gitu. Jadi sebuah logo ini akan mudah penetrasi kemanapun itu adalah dengan aktivitas. Nah, logo ini bisa disertakan dalam segala aspek aktivitas. Oke. Ya, misalnya ada
aktivitas budaya, aktivitas seni. Jika itu misalnya dalam hal ini menggunakan dana keistimewaan ya harus disampaikan gitu loh. Mungkin bisa aja dalam rangkaian acara ini logo itu ada di backdrop misalnya, ada di baliho, ada di poster dan lain-lain. Atau nanti ketika diterbitkan dari teman-teman seniman dan budayawan berpameran gitu misalnya. Ketika saat berpameran, cantumkan logo dana keistimewaan ini di buku katalog misalnya. Betul. Jadi itu akan selalu terekam. Jadi yang terpenting bagi sebuah brand dengan menyertakan logo ini adalah aktivitas di dalamnya. Ya. Ini penting karena kadang-kadang logo itu tidak berkembang dengan baik karena tingkah laku dari sang brand ini sendiri tidak bergerak, juga tidak positif atau negatif. Jadi tidak Banyak. memperkenalkan si Iya, logo ini iya. sendiri ya gitu ya. Bahkan yang paling penting adalah tingkah lakunya. Banyak brand dibangun, berdiri, kemudian tingkah lakunya nggak benar. Misalnya sebuah produk Pak Aris, sebuah produk di launching, terus kemudian mendapat simpatik dari semua orang karena produknya menarik, bahkan memberikan janji-janji yang manis kepada semua orang, tapi kemudian tidak direalisasikan dengan baik. Banyak. Bahkan ada beberapa produk atau perbankan atau insurance misalnya dengan strategi promosi yang sangat menarik. Tapi tingkah lakunya tidak menarik. Banyak gitu. Misalnya ada satu asuransi kemudian menggunakan logo yang menarik, terus kemudian banyak orang mau mengklaimnya saja susah gitu loh. betul. Nah itu akhirnya menjadi sebuah catatan di mata publik bahwa brand ini tidak berhasil karena tingkah lakunya nggak benar. Dengan logo yang semakin gencar ditampilkan, tapi tingkah lakunya juga semakin tidak benar. Nah ini akan menjadi catatan yang lebih mudah akan semakin terserap. Jadi promosinya gencar, semakin tingkah lakunya nggak benar gitu. Malah negatifnya nih ya. Nah, negatifnya semakin akan tertancap di benak masyarakat gitu. Artinya memang tingkah laku ini juga penting disertai dengan komunikasi visual, strategi marketing yang positif. Begitu sih. Oke. Dan ini harapannya juga adanya logo Danais ini juga bisa tahu nih, oh ternyata Danais ini udah bergerak kemana-mana gitu ya. Berarti artinya kan gitu kan. Betul. Oh ini ada Danais, oh ternyata Danais ini support kebudayaan loh. Oh Danais ini support jalan loh. Iya. Danais ini support infrastruktur. Jadi akhirnya perilaku si Pani Radio ini sendiri kegiatannya bisa terpantau di mana-mana ya Mas. Iya betul. Jadi kadang-kadang masyarakat mereka tidak harus sebenarnya sudah merasakan dampak dari Danais ini, merasakan dari Danais ini, tapi mereka nggak tahu itu dari mana. Yang mereka tahu kok selama ini ada Danais, kok kita nggak dapat apa-apa ya, gitu itu yang sering terjadi. Betul. Padahal mereka sudah mendapatkan gitu loh. Benar. Mendapatkan manfaat dari Danais ini. Hanya saja mungkin ya sosialisasinya atau bahkan memang yang berada di level bawah itu tidak menyampaikan kepada masyarakatnya. Karena terkadang ada beberapa Danais yang langsung masuk ke ABBK ya Mas ya. Jadi akhirnya kan yang mengelola kayaknya oh ini duitnya kelurahan nih gitu. Padahal sebenarnya itu asalnya dari Danais itu ya. Iya. Jadi itu baru tahun ini, yang ABBK itu baru tahun ini. Oh gitu. Iya, tahun-tahun sebelumnya belum ada. Oke. Jadi melalui BKK pada kabupaten kota pun juga baru ini tahun ketiga. Tahun pertama diuji coba 2 kabupaten dulu, Kulon Progo dan Gunung Kidul. Baru setelah itu 4 kabupaten 1 kota, setelah itu 4 kabupaten kota plus kelurahan. Jadi ada tahapannya. Oh gitu. Jadi, kita kenalkan dulu karena tidak mungkin kita langsung semua, karena prosesnya agar beliau-beliau tahu dulu apa sih mekanismenya dana keistimewaan itu. Karena tadi kinerja itu kan menjadi bagian. Kalau belum 80 kan kita nggak bisa mencairkan berikutnya. Sehingga kami deg-degan kalau kemudian sudah ada dana, sudah dikucurkan nggak segera dilaksanakan. Padahal di pusat ada batas waktunya. Kalau tidak dicairkan sampai bulan ini maka hangus. Nah ini yang tidak banyak yang tidak perso, tidak tahu kaitan dengan semacam itu. Mas Aris ini menarik ya sebenarnya ngomongin soal mekanisme Danais. Misalnya nih ya, oh Mas Helmi ini seorang fotografer juga nih kan yang muda, pengen buat pameran atau saya atau beberapa temen yang punya studio film misalnya, aku pengen buat film nih gitu. Tapi dia secara pribadi individu itu bisa nggak sih mengajukan ke Danais, tolong dong aku nih mau buat film soal kebudayaan misalnya, bisa nggak sih di support sama Danais?
Kalau sementara ini kalau individu agak sulit ya, karena kalau di dunia pemerintah itu kalau individu namanya bansos. Oke. Jadi bantuan sosial itu untuk individu. Itu pun juga ada 6 kriteria berkaitan dengan kemiskinan. Jadi rentan terhadap kemiskinan dan sebagainya itu menjadi bagian. Nah, kalau yang bisa dilakukan itu kalau kemudian membentuk kelompok. Oke. Iya, kelompok itu bisa. Jadi kalau kemudian membentuk kelompok yang dibantu adalah kelompoknya atau grupnya, ini sangat memungkinkan. Tapi kalau kaitan dengan film pribadi bisa enggak? Kalau film pribadi itu kalau dia pemenang kompetisi, mengapa tidak? Makanya kemudian muncul misalnya film Tile. Itu kan karena dia menang di kompetisi dan setiap tahun teman-teman kami membuat itu. Dan teman-teman kami itu tidak hanya satu dinas. Jadi ada dinas kebudayaan DIY, ada dinas kabupaten, bahkan kabupaten pun juga ada dinas kebudayaan, ada dinas pariwisata. Contoh tahun 2021 ini Dinas Pariwisata Kulon Progo membuat 3 film. Kaitan dengan menoleh-menoreh, kemudian Nusa Brata, dan satu lagi Dulan Mulyo. Nah, ini menjadi bagiannya. Itu intinya apa di sana? Menceritakan tentang Kulon Progo melalui film. Itu bisa juga. Oke. Karena berarti bisa ya, misalnya kan ada beberapa teman-teman Kanca Muda di rumah, nih aku punya NGO sosial nih yang berkaitan sama kebudayaan, misalnya pengen nguri-nguri satu desa mau dibuat jadi kampung dolanan misalnya. Aku bisa dong ngajuin ke dana istimewa. Kalau model kelompok itu bisa ya? Sangat bisa. Karena itu akhirnya akuntabilitasnya bisa terjaga ya. Betul. Bisa dilihat di seperti apa gitu. Dan ini kalau misalnya ngelihat dari segi branding nih Mas, sebenarnya lebih memang untuk lebih dikenal ke masyarakat itu, kalau untuk mengenalkan branding ini supportnya tuh baiknya kemana sih Mas? Memang ke kelurahan atau juga yang individu-individu ini ya sebagai tukar pikiran aja sih, enaknya ke NGO atau seperti apa gitu? Sebenarnya paling aman dan cukup bisa terkontrol dengan baik ya lewat dinas-dinas yang ada. Itu karena akhirnya monitoringnya lebih jelas. Monitoringnya yang pasti, karena tadi Pak Aris sampaikan bahwa ada rentang waktu dalam penyelesaian proyek itu. Nah, kalau pribadi-pribadi ya susah mengkontrolnya. Betul. Kan bukan ranahnya teman-teman di dana keistimewaan untuk mengkontrol, ya kan? Karena banyak urusan yang pasti akan itu. Tapi paling enak sebenarnya adalah melalui dinas-dinas yang ada, supaya itu bisa diakomodir, ya kan? Mereka membuat proposal segala macam. Nah, nanti jika di approve, dananya sudah dikucurkan dan proyek pembuatan film itu berhasil, nah logo Dana AIS juga harus ditampilkan misalnya di kredit title-nya gitu kan. Oke. Ini juga bagian dari campaign dari Dana AIS itu, ternyata bukan hanya pembiayaan untuk hal-hal yang dianggap penting dan nggak penting, tapi bahkan masuk ke dalam seni dan budaya. Oke, masuk ke semua sektor tadi, karena di kebudayaan itu ada 7 unsur kebudayaan. Yang itu tuh semuanya sebenarnya ya dari kita lahir sampai kita mati tuh ya semuanya Komponen peradaban. peradabannya di situ gitu ya. Dan memang ya buat kamu yang pengen mengakses dana keistimewaan, pengen tahu lebih banyak, ini bisa tanya-tanya kemana Mas? Jika Panirajo monggo, sebenarnya kalau kita bicara perencanaan tentang keseluruhan di Panirajo ya. Tapi kalau kemudian memang sudah memfokus misalnya kaitannya dengan kebudayaan, bisa ke dinas kebudayaan. Di kabupaten juga ada, di DIY juga ada. Karena Dana AIS ini tidak kemudian melulu berada di provinsi. Dan ada satu contoh, ada salah satu OPD di kabupaten dulu mengelola tidak lebih dari 300-an juta. Sekarang sudah mengelola puluhan miliar. Ini kan menjadi bagian. Artinya ya harus ada kesiapan semuanya. Kalau dulu masih berupa bidang, sekarang jadi dinas, itu harusnya menjadi bagian yang luar biasa. Dan satu poin yang perlu kami sampaikan, pemerintah itu tidak bisa berjalan sendiri, mesti harus ada mitra. Betul. Maka saya selalu menyatakan di mana-mana mitra yang baiklah yang dicari. Jadi kita pun pemerintah juga harus mencari mitra yang baik. Mitra yang baik seperti apa? Kalau sudah jadi, tinggal nanti replikasi ke tempat yang lain, ATM. Amati, tiru, nambah. Itu menjadi bagian. Harapan kita seperti itu. Benar betul. Dan memang ini ya seperti yang dikatakan Mas Helmi tadi, ini bentuk kolaborasi sebenarnya dinas, Panirajo. Ini yang satu merencanakan, yang satu membantu monitoring. Itu bentuk apa ya? Bentuk kolaborasi, bentuk sinergisitas.
dengan tujuan yang sama supaya masyarakat ini kita maju dan bisa memanfaatkan secara maksimal dana keistimewaan gitu. Jadi ada pesan ngerso dalam yang selalu kami ingat, dan kami pun juga mengajak teman-teman kami di UPD dan juga kancah muda juga, bahwa di kami ini punya PR yang namanya silang OPD. Jadi bagaimana OPD itu melepaskan bajunya sebagai ketugasan mereka, tapi bersatu padu dalam rangka untuk apa? Kesejahteraan masyarakat. Jadi jangan sampai kemudian kegiatan di kelurahan ternyata buka showroom. Aku desa wisata di sini, aku desa budaya. Kan itu buka showroom. Kalau buka showroom itu bukan menjadi bagian kolaborasi yang baik. Makanya kegiatan-kegiatan yang kita harapkan ya semua saling melengkapi. Ketika kemudian DP3AP2 kaitan dengan nyunseu perempuan yang dalam artian agak tersingkirkan dan semua difasilitasi, kalau sudah ada produknya nanti teman UMKM yang menangkap. Betul. Ongkirnya gratis nanti dari Mbak Siwi. Terus kalau pemasarannya ternyata kadang tidak harus ke sana, ada desa wisata. Desa wisata punya dia tempat-tempat untuk jualan di situ. Nah, itu monggo menjadi ini satu kolaborasi itu yang kita harapkan, Mas. Oke, tapi memang menarik Pak. Kemarin beberapa datang ke beberapa tempat dan saya sempat ngobrol sama Bu Siwi. Bu Siwi ini dapat dana BKK keistimewaan jumlahnya luar biasa. Tapi sebagian kok dipakai buat wisata, padahal yang monitoring ekonomi. Terus Bu Siwi bilang ya nggak apa-apa karena kan kita sinergis, semua sektor itu harus saling membantu. Betul. Ekonomi berapa persen, wisata berapa persen ya sesuai dengan potensinya. Jadi memang terlihat ya kita menanggalkan bajunya masing-masing, yang penting tujuan utamanya adalah masyarakat maju ya Pak ya. Betul. Luar Karena biasa. kita nggak bisa, kita itu betul-betul wong kita itu dunia nyata itu kita tidak ada batasan sekarang ini. Mosok sih kita di level bawah sudah batas-batasan. Ya kalau level bawah udah batas-batasan, kita khawatir nanti justru yang potensi yang di bawah ini tidak menjadi bagian yang muncul karena sudah dibatasi yang lain. Pokoknya saya bantu kamu kalau kamu kaitan dengan wisata, kalau enggak saya enggak mau. Loh, potensi dia ternyata enggak cuma wisata. Karena contoh tadi ada yang tebing Brexit tadi, ketika kemudian bicara mereka yang sedang proses beliau itu pekerjaannya adalah dia bisanya hanya niti watu. Nah sekarang diminta berubah, ya tidak, ternyata kenyataannya ada 1-2 yang betul-betul tidak bisa. Suruh jago parkir ya ora gelem. Kemudian diminta jualan ya ora iso, itu juga ada. Nah itu kan juga menjadi bagian. Artinya memang kolaborasi dari seluruh OPD ini menjadi bagian. Mungkin kalau yang semacam itu ya bantuannya beda, bukan berasal dari wisata, bukan kaitan dengan yang planner dan sebagainya. Oke. Pak, menarik, berarti sebenarnya dana keistimewaan sekali lagi bisa dipakai untuk semua kegiatan yang menunjang kehidupan kita. Iya. Dan itu bisa diakses sama siapa saja. Betul. Dengan syarat-syarat ketentuan berlaku ya. Betul, Tapi akhirnya tidak bisa diakses secara individu dan bukan merupakan tidak bisa diakses oleh individu, tapi untuk yang individu ada regulasi yang mengatur. Iya. Oke. Jadi, kalau individu kan namanya bansos. Kalau kaitan kegiatan di Danais yang tidak ada kaitan dengan bansos kan tidak bisa. Betul. Tapi tahun ini ada bansos, nanti insya Allah moga-moga di November besok itu untuk anak-anak yang kurang beruntung, yang orang tuanya kemarin terkena COVID. Itu insya Allah kita bantu bansos. Oke. Ada juga yang kita lakukan. Kalau pengen tahu Mas Haris pengen tahu beritanya, pengen tahu update-nya soal dana keistimewaan, bisa cek di webnya atau di mana sih? Kalau kami sebenarnya yang kami andalkan YouTube ya. Subscribe kami cukup lumayan, 57.000, cukup lumayan untuk di Pemda khususnya. Tapi di tempat-tempat lain pun juga kami juga coba sajikan juga. Ada di websitenya kami belum begitu bagus, tapi kami sudah mulai juga. Tapi di Instagram, Twitter dan sebagainya sudah lumayan. Oke, jadi kamu bisa cek aja Kancah Muda Jogja Pani Radio gitu aja. Radio keistimewaan satu di kami. Kalau nanti di kebudayaan namanya Test of Jogja di DIY. Oke. Kalau nanti di Dinas Kebudayaan Kabupaten Kota tinggal nulis Dinas Kebudayaan Sleman atau mungkin yang mana itu tinggal nulis. Itu semua ada tulisannya. Dana keistimewaan. Oh, luar biasa. Dan buat kamu yang juga pengen disupport dana keistimewaan, bisa datang ke dinas-dinas terkait ya. Kalau misalnya kamu bergerak di bidang ekonomi, budaya dan lain-lain, monggo silakan silaturahmi ke dinas-dinas terkait. Seperti yang dikatakan Mas Helmi tadi, ini bentuk kolaborasi tadi, tanya-tanya apa yang caranya gimana, bagaimana bisa berkonsultasi di situ gitu ya. Terima kasih banyak Mas Haris, terima kasih Mas Helmi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat buat kamu Kancah Muda Jogja. Yang pasti Yogyakarta itu istimewa. Kita punya banyak sekali support system sebenarnya yang bisa membantu kita untuk lebih maju dan berkembang gitu. Jadi yang tinggal di Jogja, ayo kita maksimalkan dan kita lihat potensi yang ada di sekitar kita, karena Jogja memang luar biasa.
Dan kita bakal kemana lagi? Si Dilan bakal jalan-jalan kemana lagi? Makanya stay tune terus tuh, udah stay tune terus kan, udah di bold banget tuh Kanca Muda di Si Dilan Si Bakul Jajah Desa Milangkori yang bakal tayang setiap jam 3 sampai jam 4 sore ya. Awan pamit, love Jogja and you, bye bye.